Hai semuanya, selamat datang di vlognya Ai. It's been 4 months. Ini udah 4 bulan aku nggak pernah update lagi dan nggak pernah bikin vlog lagi. Karena memang aku sudah melahirkan anak kedua dan kesibukannya banyak, ngurusin anak, ngurusin rumah. Jadi belum sempet bikin video lagi buat teman-teman semua. Tapi kali ini aku akan bikin video seperti judulnya, aku akan memberikan tips tentang persalinan VBAC yang aku lakukan pas lahiran anak kedua. So kalau kalian mau tahu gimana tips-tipsnya, keep on watching. Pertama sekali aku akan bahas tentang VBAC itu dulu. VBAC itu adalah vaginal birth after cesarean. Maksudnya adalah melahirkan secara normal setelah sebelumnya melahirkan secara sesar. Kenapa aku memilih persalinan VBAC? Karena aku berpikir kalau tidak ada hal yang membuat aku harus melakukan operasi lagi, jadi ya buat apa melahirkan dengan operasi lagi gitu. Kalau akunya sehat, semuanya bisa memenuhi syarat persalinan VBAC, aku akan memilih persalinan VBAC ataupun melakukan persalinan dengan normal gitu. VBAC itu ada beberapa persyaratan, bukan persyaratan sih, maksudnya ada beberapa hal yang harus dipenuhi ketika kita berniat untuk melakukan persalinan normal setelah sebelumnya melakukan persalinan sesar. Yang pertama itu minimal 2 tahun dari operasi sebelumnya. Jadi aku jaraknya antara anak pertama dengan anak yang kedua itu 4 tahun. Jadi udah memenuhi, ibunya sehat, akunya sehat, bayinya sehat, panggulnya tidak sempit, tidak ada kendala dan tidak ada penyerta yang mengharuskan aku untuk disesar lagi gitu. Aku tidak placenta previa. Pokoknya semua hal yang memenuhi persyaratan VBAC itu udah aku punya. Terus dokternya juga bilang kalau mau melakukan persalinan VBAC tidak boleh dibantu dengan melakukan induksi gitu. Jadi harus dari diri kitanya sendiri, bukaannya maju, kontraksinya teratur, insya Allah bisa melakukan persalinan normal. Ada beberapa tips yang mau aku sharing ke kalian. Apa aja tipsnya? Ini dia. Oke, tips yang pertama itu adalah niat dan azam. Kenapa penting banget niat di sini? Karena kalau kalian lupa niat awal untuk melakukan persalinan normal, kalian bisa mengingat lagi gitu, apa sih niat awal untuk melakukan persalinan normal tersebut. Kalau aku dulu niatnya seperti yang aku ceritain di awal, karena semuanya udah memenuhi persyaratan untuk melahirkan normal, jadi ya aku kembali lagi ke niat tersebut. Kalau ada orang-orang yang lebih ke negative vibes-nya sejauh-jauhnya dari orang-orang yang berpikiran ataupun orang-orang yang punya negative vibes tersebut. Yang kedua, cari dokter yang pro normal. Honestly dan sayangnya nggak semua OB/GYN ataupun dokter kandungan, aku nggak tahu ya, mungkin di kota aku 100% mendukung persalinan normal, apalagi persalinan normal setelah sebelumnya melakukan operasi sesar. Dari anak pertama sampai anak aku yang kedua ini aku sudah pernah mencoba sekitar 6 dokter OB/GYN atau dokter kandungan, dan hanya 2 yang pro normal. Jadi bisa kita bandingkan rasionya betapa mungkin sedikit banget yang mau menanggung resiko untuk melakukan persalinan normal setelah sebelumnya melakukan persalinan sesar. Kalau bisa sih konsultasi sebanyak mungkin, kalau bisa juga tanya sama dokternya apakah pernah menghandle pasien VBAC sebelumnya. Tips yang ketiga adalah bergerak. Bergerak di sini itu aku merutinkan jalan setiap pagi sama sore. Kalau nggak sempat pagi ya sore. Aku juga naik turun tangga gitu. Karena kan kita istilahnya berteman dengan arah gravitasi gitu supaya si bayinya itu ke bawah. Menurut aku sendiri, ibu hamil itu bukan orang sakit. Ibu hamil itu harus sehat, dia harus punya badan yang kuat. Kalau ingin melahirkan normal, dia harus sehat, harus punya badan yang kuat, fisik kuat, mental kuat gitu. Jadi bergerak di sini juga memacu tubuh kita tuh supaya nggak malas-malesan. Ya tetap ada batasannya, karena kan beda ya ibu hamil dengan orang normal yang biasa. Jadi aku sudah merutinkan jalan, merutinkan
mengajak badan aku ini untuk nggak males-malesan itu dari trimester yang kedua. Kalau kita rutin jalan di trimester 3 itu menurutku akan sedikit kesulitan karena kita akan membangun moodnya itu dari awal lagi. Jadi menurut aku sih seperti itu. Bergerak secukupnya di trimester 2 dan merutinkan jalan itu di trimester ketiga, tepatnya itu di usia kandungan 37 minggu. Kalau naik turun tangga, kebetulan di rumahku nggak ada tangga, jadi aku biasanya naik turun tangga kantor gitu, tapi harus diwaspadain juga karena nggak semua orang bisa naik turun tangga. Ya pokoknya disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi badan kita. Tips yang keempat, olahraga dengan gym ball. Kalian tau kan gym ball? Nah gym ball itu aku kebetulan nggak punya, jadi aku minta pinjam dari sepupuku. Kalau kalian nyari gym ball, kalian bisa beli di Shopee atau dimanapun, harganya juga cukup murah menurutku. Nah sebenarnya gini, gym ball itu berfungsi juga bukan cuma pada sebelum kita melahirkan, tapi pada saat kontraksi berlangsung gitu. Jadi gym ball itu sama ya seperti bergerak, kita juga membuat si bayinya itu turun ke bawah. Gym ball itu kan ada gerakannya gitu, ada yang maju mundur, kanan kiri, seperti akan 8 gitu. Pokoknya nanti aku taruh linknya di description box di bawah, bagi ibu-ibu hamil bisa cek langsung gimana caranya gym ball. Dan itu gym ball itu sebenarnya mudah banget, dan menurut aku karena kandungan yang udah semakin besar tuh jadi lebih enak aja gitu, lebih enteng aja badannya kalau udah olahraga dengan gym ball. Percaya deh. Tips selanjutnya adalah ngepel jongkok. Aku tahu ini mungkin agak rada sulit bagi beberapa orang. Pertama memang mungkin capek, yang kedua emang beneran banget gitu, kayak berasa banget kandungan, bukan kandungan sih, kayak berasa banget bayinya itu tuh semakin menuju ke bawah gitu. Jadi rutinkan untuk ngepel jongkok itu sekitar usia 37 mingguan ke atas. Selanjutnya adalah, mohon maaf ini untuk yang belum 20 tahun ke atas, berhubungan dengan suami. Jadi itu juga saran yang disarankan oleh dokter kandunganku. Aku nanya, dok, untuk mempercepat persalinan itu apa sih tipsnya? Terus dokterku bilang banyakin aja berhubungan dengan suami. Dan ternyata memang itu benar, karena dalam spermanya suami itu mengandung prostaglandin apa gitu istilahnya, cairan yang hampir sama dengan cairan induksi gitu, tapi ini versi yang alaminya. Jadi kalau bisa berhubungan itu minimal seminggu 3-4 kali, supaya ya itu tadi mempercepat induksi alami dan kalian nggak perlu diinduksi lagi, karena prinsip PBAC tadi seperti yang aku bilang di paling awal, tidak boleh mengalami induksi yang disuntikkan ataupun induksi buatan. Jadi harus sebisa mungkin kita memproduksi ataupun mengalami induksi alami supaya bayinya itu cepat turun ke bawah. Next, aku juga makan nanas. Makan nanas itu tuh hampir setiap hari bahkan. Kebetulan aku juga suka nanas kan ya, jadi pilih nanas tuh yang manis supaya kita juga mood, supaya kita juga happy bawaannya. Aku makan nanasnya itu usia kandungan 37 mau 38. Jadi kalian bisa coba makan nanas setiap hari. Terus ada satu lagi nih, nipple stimulation atau stimulasi puting. Kalian bisa lakukan stimulasi puting itu setiap hari, kapan aja, tentunya di usia 37 minggu ke atas, rutin kalian lakukan. Oh ya, by the way teman-teman, tadi aku bikin videonya sewaktu anakku lagi tidur dua-duanya, dan yang ini satu udah bangun, jadi kita ajak aja dia bikin video. Oke, tips yang terakhir adalah berdoa, pasrah dan tawakal sama Allah. Kalau kalian sudah merencanakan dan mengatur semua yang terbaik, tetap Allah juga yang tahu gimana yang terbaik, dan baik kita juga yang memilih bagaimana jalannya, karena kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di ruang bersalin. Kita cuma bisa pasrah dan tawakal sama Allah. Insya Allah kalau kita udah punya plan A untuk melahirkan normal,
kita harus tetap juga plan B, gimana caranya, harus siap mental kalaupun terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Tetap pasrah sama Allah, tetap bertawakal kalau apapun jalannya itu pasti adalah yang terbaik yang udah Allah kasih buat kita. Oke, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. See you on, aku nggak tahu kapan bisa bikin video lagi, semoga ada waktunya. And I'll see you on my next video. Bye.